Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 dengan materi Adab Bertamu. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan mengetahui apa itu bertamu. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Bertamu artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan, ataupun untuk sesuatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Islam memberi kebebasan kepada umatnya dalam bertamu. Namun, adab dalam bertamu tetap harus ada dan dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Selain adab bertamu, Islam juga mengatur adab menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa memuliakan tamu adalah cerminan beriman kepada Allah dan hari akhir. Anak-anak, dalam ajaran Islam ada adab bertamu yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Di antaranya adalah memastikan waktu yang tepat untuk bertamu, mengucapkan salam, meminta izin masuk kepada tuan rumah. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk pada saat mengucap salam dan meminta izin. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Menjawab dengan nama yang jelas jika tuan rumah bertanya siapa. Memakan dan meminum hidangan yang disajikan setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Anak-anak, di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil mengenai adab bertamu. Di antaranya dalil meminta izin dan memberi salam. Hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat." Anak-anak, di dalam Al-Quran ada juga disebutkan dalil mengenai 3 waktu larangan bertamu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-58, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Anak-anak, dari Quran Surah An-Nur ayat ke-58 tadi, maka dapat kita simpulkan ada 3 waktu yang dilarang untuk bertamu, yaitu sebelum sholat subuh, kemudian waktu tidur siang menjelang sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Itulah 3 waktu yang harus kita hindari apabila kita ingin bertamu. Anak-anak, selain adab dalam bertamu, terdapat juga adab dalam menerima tamu.
Berikut adab dalam menerima tamu. Segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian yang rapi dan sopan. Mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk. Menghormati tamu, bersikap hati-hati terhadap tamu yang tidak dikenal. Menyuguhkan hidangan bagi tamu sesuai kemampuan kita. Mempersilahkan tamu untuk mencicipi hidangan yang telah kita sediakan. Dianjurkan untuk menemani tamu makan. Jika tamu ingin menginap, tuan rumah harus melayaninya dengan baik selama 3 hari, karena itu merupakan hak tamu. Mengantarkan tamu sampai ke depan pintu rumah apabila tamu berpamitan untuk pulang. Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai adab bertamu dan menerima tamu, ada beberapa manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil apabila kita bertamu. Di antaranya, menumbuhkan sikap toleran, menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik, menciptakan perdamaian, mempererat persaudaraan, sebagai sarana berdakwah dan bersedekah, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, mendapatkan rahmat dan pahala. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari bertamu. Setelah kita mempelajari adab mengenai bertamu, silahkan kalian mengerjakan latihan soal. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 3 sikap yang termasuk adab bertamu. 2. Sebutkan waktu yang tidak diperbolehkan untuk bertamu. Soal yang ketiga, sebutkan 2 hal yang tidak boleh dilakukan ketika bertamu. Soal keempat, mengapa kita harus memuliakan tamu? Soal yang kelima, apa manfaat dari menerapkan adab bertamu? Silahkan kalian jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, demikianlah pelajaran mengenai materi adab bertamu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Mari bersama-sama kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.